hai semuanya. Kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Raja Malaysia terkejut banyak produk buatan Indonesia yang laku keras di Malaysia. Jadi sebenarnya memang banyak juga ya produk-produk buatan Indonesia yang banyak dijual di Malaysia, terutamanya makanan, minuman, macam makanan pun makanan juga banyak dijual gitu ya, makanan-makanan buatan Indonesia seperti yang paling terkenal ya itu dia mie gitu ya, ataupun Indomie itu paling banyak juga. Kosmetik juga ada gitu. So jangan lama-lama lagi, mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. Wow, strategi Jokowi terbukti dan berhasil. Dikala ekonomi negara-negara tetangga, negara-negara ASEAN mulai lemas, mulai terkena resesi, ekonomi Indonesia justru sebaliknya. Ekonomi Indonesia justru bangkit di tengah pandemi ini. Presiden Jokowi membuktikan perdagangan Indonesia surplus. Malah ekspor di berbagai negara mengalami kenaikan, dan terutama ekspor di Malaysia dan Singapura. Terbukti produk-produk Indonesia membuat ketagihan negara Malaysia dan Singapura. Ekspor Indonesia meroket. Setakat ini yang saya sudah pernah tengok, mie Indomie, kosmetik ada, saya lupa. Wah, ini dia tuh produk kosmetik Indonesia. Keropok-keropok pun ada juga ya, snack, ada juga saya nampak. Indonesia di tengah pandemi terus gencar-gencaran melakukan ekspor. Terbukti pada 5 bulan berturut-turut neraca perdagangan Indonesia surplus hingga 113 miliar US. Bayangkan, di tengah pandemi ini ekonomi sulit, tetapi Indonesia membuktikan bisa surplus di neraca perdagangan. Dan Indonesia juga dikabarkan ekonomi terkuat nomor 2 setelah Cina. Karena memang strategi Pak Jokowi di tengah pandemi ini harus melakukan keseimbangan antara menjaga kesehatan masyarakat dan juga perekonomian. Karena ekonomi juga paling berperan penting untuk berputarnya roda ekonomi di Indonesia. Dan terbukti juga strategi Jokowi diikuti oleh WHO. WHO juga menyarankan agar di tengah pandemi negara tidak harus melakukan lockdown karena ekonomi sangat penting bagi pertumbuhan suatu negara. Memang Jokowi bisa menjaga keseimbangan antara pandemi dan juga berputarnya roda ekonomi. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Terlalu masuk gitu ya. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Akhirnya Malaysia kepincut produk-produk dari Indonesia. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto melepaskan ekspor produk domestik merek Wardah senilai 22,9 miliar ke Malaysia. Menurut Agus, kegiatan ekspor produk domestik ini mencerminkan kinerja perdagangan khususnya non-migas masih terjaga di tengah pandemi. Kemendak terus melakukan berbagai langkah untuk menjaga kinerja ekspor non-migas agar tidak turun tajam di tengah tekanan ekonomi global dan pandemi. Salah satunya dengan mengatur impor barang konsumsi secara selektif untuk melindungi pelaku usaha di dalam negeri sehingga surplus neraca perdagangan dapat terjaga selama 5 bulan berturut-turut. Jelas Agus dalam keterangannya Kamis 29 Oktober. Agus menjelaskan pelepasan ekspor juga menandakan di 2020 ini PT Paragon Technology and Innovation telah melepaskan kontainer ekspor ke 53 yang sebelumnya dikirimkan ke Malaysia. Selama lebih dari 35 tahun, kata Agus, kosmetik merek Wardah mampu memenuhi permintaan pasar Indonesia, lalu melebarkan pasarnya ke Malaysia. Pada acara pelepasan ekspor tersebut, Agus menyampaikan apresiasinya kepada PT Paragon Technology and Innovation. Saya menyampaikan apresiasi terhadap PT Paragon Technology dan Innovation yang mampu meningkatkan produknya ke pasar mancanegara, walaupun sedang berada di tekanan pandemi dan perlambatan ekonomi dunia.
Agus menyebutkan peluang ekspor produk domestik masih terbuka lebar karena permintaan dunia untuk produk kosmetik dan parfum pada 2019 tercatat sebesar 82,40 miliar US. Sementara itu, ekspor produk kosmetik Indonesia berhasil mencatatkan nilai ekspor 135 juta US pada periode Januari-Agustus 2020. Negara tujuan ekspor utamanya yaitu Thailand dengan pangsa 18% dari total ekspor dan Singapura 16%. Malaysia yang menjadi tujuan kontainer ekspor kali ini berada di posisi ketiga dengan pangsa sebesar 10,71%. Selanjutnya diikuti Filipina 9% dan Jepang 6,4%. Agus menuturkan, masih banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekspor produk domestik Indonesia secara global. Hal itu ditunjukkan PT Aragon Teknologi yang mampu menembus pasar Malaysia. Diharapkan dengan pelepasan ekspor ini, produk kosmetik ini dapat dikenal tidak hanya pada kancah kosmetik, tapi juga pasar internasional, Mas Agus. Pelepasan didampingi Chief Executive Officer Paragon Group, Harman Subakat, dan CEO PT Aragon Teknologi, Salman Subakat, turut menghadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang, Ujang Sudiartono, serta Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kasan. Pelepasan ekspor ke Malaysia ini merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap perusahaan lokal. Hal ini membuat kami semakin optimis untuk membuka pasar mancanegara lainnya dan terus berkontribusi dalam perekonomian Indonesia, ujar CEO Paragon Group. Diketahui sebelumnya, PT Inti Sumber Citra Rasa mengekspor bawang merah goreng sebanyak 20 ton ke Malaysia. Pelepasan ekspor dilakukan melalui Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara dengan disaksikan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto pada Selasa 24 Agustus. Pengiriman tahap pertama ini merupakan bagian dari total 100 ton yang akan dikirimkan ke Malaysia. Bawang merah goreng ini menggunakan merek lokal Mama Mia. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan pemerintah mengapresiasi upaya keras pelaku bisnis yang terus melakukan inovasi pengembangan produk ekspor di masa pandemi. Pelepasan ekspor ini merupakan bentuk dukungan dari Kementerian Perdagangan terhadap para pelaku usaha untuk terus bertahan dan meningkatkan ekspornya di tengah pandemi. Hal ini membuktikan bahwa industri dalam negeri masih memiliki peluang peningkatan ekspor di tengah tekanan dampak pandemi ini. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi memang banyak juga lah gitu ya produk-produk buatan Indonesia yang ada dijual, ada dijual di Malaysia itu. Yang saya selalu nampak macam saya cap tadi, mie Indomie lah gitu. Itu saya selalu nampak di supermarket. Lepas itu kalau produk kosmetik, kalau yang di macam di Guardian, di Watson itu memang ada gitu ya produk Wardah ini. Jadi produk Wardah ini antara yang paling famous lah gitu ya, produk buatan Indonesia yang paling famous di Malaysia. Memang ada saja nih di Guardian, di Watson, dan cepat habis guys. Jadi memang banyak lah gitu ya, memang banyak dapat dilihat gitu produk-produk buatan Indonesia yang ada dijual di Malaysia gitu. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.